ada kok yang memang tidak mempermasalahkan penyiar yang belum berpengalaman. Contohnya kayak aku. Nah, aku itu pertama kali bergabung di radio, aku belum punya pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to Gita Savana Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk berkegiatan di tengah pandemi COVID-19 tentunya, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lalu di video kali ini kita akan membahas mengenai persyaratan untuk menjadi seorang penyiar radio, karena ini cukup banyak juga dipertanyakan oleh teman-teman. Apa aja sih syaratnya dan apa yang perlu dipersiapkan? So, in the videonya. Dan jangan lupa untuk di like, di comment, share, dan juga di subscribe. Untuk menjadi penyiar radio itu sebetulnya menurut aku ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, di antaranya adalah niat. Nah, ini penting banget. Karena dengan niat ini akan membawa kita ke arah apa sih yang kita inginkan, seperti itu. Misalnya kamu ini menjadi penyiar radio, niatnya awalnya hanya karena menyalurkan hobi atau bakat, atau mungkin karena kamu ingin menjadi batu loncatan untuk menjadi seseorang yang lebih apa gitu ya. Atau mungkin karena kamu cuma pengen pikiran aja sih intinya, seperti itu. Jadi dengan niat ini di sini bisa banget membawa kita itu lebih terarah lagi untuk berkarir. Anyway, ini aku lagi flu, jadi mohon maaf banget kalau suaranya agak sedikit bandeng dan agak sedikit ada halaan nafas yang kurang mengenakan. Mohon maaf banget. Kedua, kalau kamu udah punya niat, kamu juga punya modal dong. Modal di sini adalah suara tentunya. Untuk seorang penyiar radio itu penting banget suara. Dan artinya kamu harus memiliki kemampuan untuk berbicara ya, dan tentunya juga kamu harus belajar siaran, latihan siaran untuk menunjang kamu dapat meng-apply untuk menjadi seorang penyiar radio. Dan yang ketiga adalah usaha. Nah, kalau kamu sudah punya niat, kamu sudah punya modal kamu tadi untuk melamar ya, kamu harus juga mencari kira-kira kamu akan melamar di mana sih, seperti itu. Di sini kamu harus bener-bener totalitas banget mencari lowongan pekerjaan sebagai penyiar radio. Pokoknya semuanya dimasukin aja. Jadi ini juga bisa membuat kamu lebih termotivasi lagi bahwa kamu itu benar-benar pengen jadi penyiar radio, jadi kamu harus bisa mendapatkannya gitu. Kamu udah dapet info lokernya, kamu cari, terus kamu kirim ya lamarannya. Nah, apa aja sih persyaratan untuk melamar? Nah, di sini baru hal-hal teknis lainnya dan juga administrasi yang perlu kamu persiapkan. Itu seperti persyaratan pada umumnya, KTP, terus juga ijazah, CV, dan juga surat lamaran, pas foto dan lain-lainnya. Dan yang perlu juga diperhatikan di sini adalah kamu harus mengirimkan sampel suara, karena kita ini bekerja dengan menjual suara. Jadi kalau kamu mengirim lewat email gitu ya, kamu harus juga melampirkan suara kamu dalam bentuk file, atau mungkin kalau kamu itu mengirimkan lewat offline langsung, kamu bisa juga mengirimkan contoh suara kamu itu dalam bentuk DVD ataupun juga CD. Kalau sudah, kamu harus juga berdoa dan berserah, tunggu hasilnya seperti apa. Next, juga pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan adalah apakah harus berpengalaman dulu untuk melamar sebagai penyiar radio? Jawabannya adalah ini tergantung dari stasiun radio yang kamu tuju. Karena ada beberapa stasiun radio itu yang memang harus punya pengalaman dulu baru bisa diterima. Ada juga stasiun radio itu yang memang memperbolehkan fresh graduate atau mungkin yang belum punya pengalaman sama sekali itu untuk melamar dan nanti dibina oleh mereka melalui training. Jadi langsung dibina sama orang-orang yang ada di radio tersebut. Jadi ini sangat fleksibel sekali ya, bisa berbeda-beda antara setiap daerah. Tapi khusus untuk di kota aku, kota Jambi, ada kok yang memang tidak mempermasalahkan penyiar yang belum berpengalaman. Jadi nanti akan dibina oleh trainernya, seperti itu. Contohnya kayak aku. Nah, aku itu pertama kali bergabung di radio, aku belum punya pengalaman. Jadi aku ikut audisi benar-benar dari nol, dan disitulah baru dibina sama kakak trainernya, diberi arahan, dan akhirnya dikit demi sedikit bisa mengerti. Dan akhirnya juga kita bakalan learning by doing. Pastikan selama kamu mempersiapkan diri untuk modal sebagai penyiar radio, yaitu belajar berbicara, belajar membaca narasi, kamu juga harus lebih mengenal radio dengan cara mendengarkan radio, mengenali setiap lagu dan juga penyiar-penyiar yang kamu tuju gitu loh, stasiun radionya. Itu lebih memudahkan kita untuk melangkah step by step-nya.
So, semoga video singkat ini bermanfaat buat kamu yang lagi mencari-cari mengenai persyaratan untuk menjadi penyiar radio. Jangan lupa untuk bubuhkan komentar ya, yang sifatnya membangun. Dan juga mungkin kamu punya pertanyaan atau juga punya saran untuk video apa yang akan aku buat lagi. Jangan lupa buat diketik di kolom komentar dan juga jangan lupa buat di-share kalau ini bermanfaat buat teman-teman kamu juga. Dan tentunya jangan lupa untuk di-subscribe buat kalian yang belum men-subscribe channel YouTube ini. So, thank you so much and see you on my next video.